sekarang realitanya, kalau tidak punya darah politik, kalau tidak dekat dengan oligarki elit partai, kalau nggak punya uang atau logistik yang besar, sangat kecil kemungkinan bisa masuk jadi kandidat kepemimpinan di level apapun di negeri ini. Kalau bukan anaknya siapa, kalau bukan pamannya siapa, kalau bukan punya teman dekat di elit partai, anak muda tidak akan punya kesempatan itu. Jadi agenda mendesaknya itu bukan mempermudah, tapi mempermudah. Dan kalau kita bicara soal, dan ini bukan hanya di eksekutif loh, di legislatif, CSIS kemarin baru mengeluarkan hasil studinya. 138 dari 580 anggota DPR yang akan terpilih di 2024 ini, itu terlibat dinasti politik. Spesifik bicara anak muda, lebih dari 50% anggota DPR muda yang terpilih, 57,5% itu terasosiasi dengan politik dinasti. Jadi ini bukan cuma kita bicara siapa yang jadi calon gubernur, wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden di berbagai level kepemimpinan apapun. Anak muda yang digadang-gadang, percuma kalau paman lu tidak punya kekuasaan, kalau bapak lu tidak punya kekuasaan, kalau kakek adikku tidak punya kekuasaan, tidak punya duit. Bukan mempermudah, tetapi mempermudah. Itu kuncinya menurutku. Setuju. Dan itu Asian values. Yang salah itu adalah Mbak Nana yang ngomong kalimat nebeng, itu yang salah sebenarnya. Gini, Mbak Nana yang pintar, jurnalis yang terkenal dengan intelektualnya dan lain-lain. Pak Jokowi itu kan mantan presiden ya, yang mana bahkan di undang-undangnya pun sudah dijelaskan walaupun sudah tidak menjabat menjadi presiden, Pak Jokowi itu masih mendapatkan pengamanan dari negara. Nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah Mbak Nana yang ngomong kalimat nebeng, itu yang salah sebenarnya. Kayak kurang pantas gitu dengan keluarnya kata-kata nebeng itu di mulutnya Mbak Nana. Kayak kok bisa sih ngomong nebeng? Sakit hati boleh, tapi jangan menghilangkan etikamu, Najwa Shihab. Ya, semua sudah diatur oleh Tuhan. Ketika kamu tidak dapat jabatan, ya itu udah jalannya Tuhan. Jadi jangan menyerang secara personal, menyerang pribadi. Kalau kamu mengkritik kinerjanya, oke. Tapi kali ini kamu benar-benar menyerang secara pribadi. Jadi jangan lupa meminta maaf secara publik kepada Pak Jokowi. Di antara kalian udah ada yang cek story-nya Najwa Shihab? Jangan kalian harapkan beberapa hari ini melihat story-nya si Najwa Shihab. Lagi berobat dia ke psikiater. Psikiater ya kan. Kena mental, dapat hujatan dari netizen. Apa Najwa Shihab ini nggak tahu ya? Bagaimana habitnya netizen di Indonesia? Ngiri. Sekali disenggol orang yang disayangi atau diidolakannya di media sosial, habis kalian dibikin. Biar tahu kau Najwa, bukannya bilang apa, yang benci sama kau itu bukan 1-2 orang. Kau tengok, kau baca dulu komentarku di YouTubeku ini. Ada pula yang bikin gerakan, ayo sama-sama kita unfollow Najwa Shihab. Kukira nggak ada yang respon, rupanya banyak yang nge-like 500 orang. Ada yang jawab udah 40 dari kemarin. Ada yang bilang lagi kemarin aku suka sama dia, sekarang udah enggak. Gimana guys? Apa kita bikin gerakan unfollow Najwa Shihab kali ya? Iya nggak sih? Keren nggak sih? Ada yang bilang lagi wanita menjijikkan. Najwa, aku bilang sama kau, Bapak Jokowi itu orang Jawa, aku orang Batak. Kami sama-sama asli penduduk bangsa Indonesia. Sekarang aku tanya dulu sama kau, yang nebeng itu sekarang kau atau Presiden Jokowi? Enak kali kau. Kau yang nebeng. Aduh, kok jadi rasis begitu? Dia duluan rasis dari kemarin-kemarin. Bayangkan coba, ya kan? Makin lama makin kesini, makin lama makin kurang ajar. Makin lama setiap statementnya itu statement yang melukai hati masyarakat. Sekarang begini, kau kemarin pilpres udah tahu kau arahnya kemana. Kau arahmu itu ke Anies Baswedan. Aku tahu. Anak ya, kau nggak akan mungkin ke 01, nggak akan mungkin ke 03, ke 02. Arahmu ke 03, makanya mindsetmu seperti itu. Kau sama kayak si Mahfud MD, salah pergaulan. Salah pergaulan. Kalau sempat kau misalnya tetap
ya, tetap kau bertahan di dalam prinsipmu, ya, tidak subjektif tapi objektif terhadap permasalahan di bangsa ini, kurasa biar tahu kau akan tetap menjadi presenter number one. Dan tidak menutup kemungkinan, ya, kau yang akan jadi Menteri Menkominfo. Bukan Mutia Hafiz, ya kan? Bukan juga Nilu yang jadi wakil menteri, padahal dia kan juniormu. Ya, makanya aku bilang rugi kalau salah pergaulan. Sama kayak Mahfud MD salah pergaulan. Nggak dapat apa-apa Andai ya kan? kata dia tidak nyonyor dari kemarin, kurasa menteri hukum itu di tangannya, biar tahu kalian. Ini enggak, mungkin dia merasakan PT UN bakalan lolos kan gitu. Aduh, faktanya PT UN ditolak ya kan? Gigit jari deh. Katanya gila dia. Gigit jari. PT UN ditolak. Nah. Jadi nggak tahu aku apa perbincangannya ini sama Anies Baswedan ya. Bukannya bilang apa ya? Entah dijanjinya jadi menteri agama, nggak tahu juga. Menteri agama ya kan? Menteri agama, enggak lah, nggak jauh-jauh lah dari Menkominfo ya kan. Tapi benar juga ya teman-teman ya, kalau Pak Mahfud mungkin nggak maju sebagai wapres. Cuman itu dia, harusnya kau Najwa ketika kau mendukung seseorang, ya kan, kau lihat dulu, ya kan, yang mana yang potensial, mana enggak. Betul. Kau kan seorang jurnalis, udah bisa kau tanya-tanya kawan-kawanmu di lapangan, siapa yang punya kans paling besar untuk menang. Ini kau framing kemarin seolah-olah Prabowo bakalan kalah, KO lah kau di sana. Tapi benar juga teman-teman ya, kalau Mahfud MD kayaknya nggak maju sebagai calon wakil presiden, sepertinya Menteri Hukum dia juga yang pegang ya. Ya nggak sih teman-teman? Coba kalian perhatikan dulu gambar ini. Udah? Pasti pikiran kalian sama pikiranku sama-sama terkonek dengan perempuan yang satu ini. Jujur dulu kalian, kutanya dulu sama kalian. Pasti lebih cantik Najwa Shihab daripada istri kalian kan? Kalau kalian bilang istri kalian lebih cantik daripada Najwa Shihab, bohong kalian, bohong. Ingat ya, orang bohong itu sama dengan orang berdosa. Orang berdosa itu upahnya pasti masuk neraka. Jadi jangan sampai kalian itu mau masuk neraka gara-gara nggak mau mengakui bahwasanya Najwa Shihab lebih cantik daripada istri kalian. Jujur aku bilang sama kalian ya, bagiku Najwa Shihab ini adalah perempuan yang paling cantik yang pernah aku tengok di TV. Betul, udah cantik, pintar, berani, banyak lagi uangnya. Kadang-kadang nakal juga awak ini kan, sering kali aku membanding-bandingkan istri aku sama si Najwa Shihab. Andai kata lah istriku sama kayak si Najwa Shihab ini, udah cantik, pintar, banyak lagi duitnya. Tapi itu dulu biar tahu kalian ya. Tapi setelah dia mengungkapkan darurat demokrasi, makin kulihat makin kurang kecantikannya. Apalagi semenjak dia bilang bahwasanya Bapak Presiden Joko Widodo pulang ke Solo, nebeng pesawat TNI Angkatan Udara, makin banyak kali berkurang kecantikannya. Habis kali ya. Lama-lama berbaliklah hatiku kan, tidak mau lagi aku suka sama dia, lebih berbunga-bunga lagi aku milih istriku. Iya. Nana Shihab, ini video untuk Mbak Nana. Mbak Nana adalah salah satu pembawa acara, salah satu orang yang memiliki acara di TV yang sering sekali saya tonton. Mau dari TV, mau dari YouTube, mau dari TikTok, itu selalu saya tonton dan tidak pernah saya skip. Bahkan jujur saya sangat mengagung-agungkan pola pikir Mbak Nana, kebijakan Mbak Nana, cara Mbak Nana berbicara. Tapi dengan potongan video yang lumayan panjang yang lewat di FYP saya, lalu saya tonton, kok saya merasa sepertinya ada sesuatu yang janggal ya dalam diri Mbak Nana. Celetukannya Mbak Nana itu lebih ke bercanda atau sarkas, saya nggak tahu.
Tapi kata-kata itu agak kurang elok untuk saya dengar di telinga saya, atau mungkin banyak di masyarakat pun juga terdengarnya kayak kok begini amat gitu. Untungnya presenter yang ada di sampingnya Mbak Nana itu langsung menyangkal omongannya Mbak Nana. Padahal saya tahu betul loh kalau Mbak Nana itu pasti tahu persis kalau Bapak Jokowi itu tidak nebeng dengan TNI. Bapak Jokowi itu dikawal oleh TNI karena selesai masa tugasnya selama 10 tahun Mbak Nana. Dan saya yakin Mbak Nana tahu dan paham akan hal itu. Siapa yang menyakitimu Mbak Nana? Hal apa yang akhirnya membuat Mbak Nana untuk menceletukan hal tersebut setelah Mbak Nana membuat peringatan darurat dengan Garuda Biru tersebut? Dengan beredarnya celetukan Mbak Nana akhir-akhir ini, belakangan ini, kok saya jadi gimana gitu ya. Mungkin bisa saya simpulkan yang darurat itu bukan Garudanya, jadi bukan peringatan darurat atau bukan peringatan Garuda Biru gitu ya. Mungkin lebih ke darurat untuk Mbak Nana sendiri mungkin. Sing Najwa bilang Pak Jokowi nebeng wis liwat beranda murung we, alah Najwa Shihab ki cangkeme ora sambok gagas ya kan. Ora ngoco, dhek iki lho ya nebeng urip ning Indonesia. Sukune Nana iki lho dudu suku asli Indonesia. Dhek iki lho numpang urip ning Indonesia ya kan, padha ngungsi urip rene. Wasya saiki wis WNI. Sukune iki ora tercatat suku asli Indonesia. Kok ora ngoco? Lagian Pak Jokowi iki lho wis berjasa dadi presiden mimpin Indonesia ini 10 tahun purna tugas pemohon nebeng pesawat TNI, pesawat sopo ae lho mesti gelem ditebengi lho. Bapak iki lho wong alim ulama, ya bapak iki wong apik, ya bapak Najwa, cangkeme Najwa tukang provokasi. Tumpang ngomongi apa-apa ora gawe utak ngono. Wong pinter ning keblinger. Saiki lek tak arani dhek iki nebeng urip ning Indonesia njajali lara ati apa ora? Kok ora ngoco? Dapurane Nana iki lho. Nebeng urip ning Indonesia. Yo nek oleh orang jujur ya. Warga Indonesia sing asli suku Indonesia iki lho. Oke sing uripe kelunto-lunto. Nyapa wong nebeng kok uripe penak men dadi wong sugih ning Indonesia. Wae diusir ae kono. Ora usah urip ning Indonesia. Isine provokasi, isine ngelek-ngelek. Dan sekeluarga nebeng urip ning Indonesia, golek pangan ning Indonesia. Dapuran-dapuran orang genah ngaran-ngarani presidenku nebeng ngono nebeng kene. Raine Najwa kuwi nebeng ning Indonesia, golek pangan ning Indonesia kakek cocok provokasi tok. Angkatan udara nggak jadi komersil ya. Iya. Saya kiranya komersil. Iya. Belas ora pantas jurnalis omongannya yang ini ora bisa dicontoh kanggo masa depan Indonesia. Pak Jokowi lho meh purna iji, weh nyiri iji, weh di cacati. Ora apa-apa, yang penting Pak Jokowi kontribusinya nggo Indonesia ini luar biasa. Apik Indonesia jadi maju. Dah, Mbak Nana kontribusi nggo Indonesia apa? Ora ono to, wis penting meneng wae. Jurnalis kok koyo ngono. Senane ya olah mancing-mancing. Jenengan sampeyan kuwi 11-12 karo sing jenenge Amin Rais. Nek sing lanang Amin Rais, nek sing wedok Mbak Nana. Wis cocok plek. Barisan sakit hati kabeh. Najwa Shihab dan sejumlah selebritis Indonesia sedang jadi sasaran kecaman sebagian netizen Indonesia. Mereka dikecam gara-gara diam saja soal penunjukan Romi Soekarno sebagai anggota DPR. Anda tahu kan kasus Romi, caleg PDIP yang diberi hadiah kursi di parlemen berkat keputusan Bu Mega. Pengangkatan Romi adalah sebuah skandal luar biasa dalam politik Indonesia, tapi tak dikomentari Najwa. Diamnya Najwa ini jadi masalah, karena sebelumnya, Agustus lalu, dia menjadi tokoh utama dalam aksi peringatan darurat melawan DPR. Jadi dulu sangat heroik, sekarang kok bungkam. Najwa patut dicatat karena melalui media, dia berhasil membangun pendapat publik secara signifikan. Apalagi, penyebaran peringatan darurat mendapat dukungan dari puluhan artis lainnya. Panji menulis, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, presiden yang gemoy, pemerintahnya goyang. Joko Anwar menulis, Pak Jokowi sudahlah Pak. Reza Rahadian bahkan muncul dan berorasi di depan massa beserta aksi unjuk rasa di depan parlemen. Tapi kini, gambaran luhur itu memudar ketika Najwa dan kawan-kawannya memilih diam melihat bagaimana Romi Soekarno menjadi anggota DPR. Romi Soekarno masuk parlemen karena dua nama caleg yang memiliki suara lebih besar darinya, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, diperintahkan mundur oleh PDIP.
FYI, Romi ini adalah cucu Soekarno dan keponakan Megawati. Jadi, dua caleg terpilih PDIP itu harus mundur agar Romi yang datang dari dinasti Soekarno bisa masuk parlemen. Arteria Dahlan yang sudah berulang kali masuk DPR menyatakan kepada publik bahwa dia mundur karena diminta partai dan diminta langsung oleh Romi. Arteria mengatakan dia itu kan menjadi anggota DPR sebelumnya ya karena Bu Mega. Jadi sebagai petugas partai, dia harus mengikuti perintah Bu Mega. Betapapun mengharukannya jawaban Arteria, itu adalah keputusan yang bertentangan dengan demokrasi. Dan masalahnya, Najwa sekarang ternyata diam saja. Begitu juga dengan puluhan artis yang juga sama-sama memasang poster peringatan darurat yang disebar Najwa. Karena itu mengherankan bila Najwa dan kawan-kawannya membiarkan ini terjadi. Dalam pandangan saya ada beberapa kemungkinan. Pertama, mereka diam karena memang tidak paham betapa bermasalahnya skandal ini. Jadi dulu mereka itu ikut-ikutan saja atau panjat sosial atau cuma cari sensasi. Kedua, mereka diam karena dulu itu mereka ikut gerakan peringatan darurat karena mereka sebenarnya anti Jokowi dan partai berkuasa. Tujuan utama mereka adalah memungkinkan PDIP mengajukan calon dalam pilkada dan menyingkirkan Kaisang. Karena tujuan sudah tercapai, ya sekarang mereka diam. Ketiga, yang paling menakutkan adalah karena dulu mereka terlibat dalam gerakan peringatan darurat karena dibayar. Mana lu anak-anak abah dan juga pendukung capres pencinta bokep, kalau kayak gini nggak darurat nih? Apa kabar peringatan darurat? Suka-suka nenek. Coba kalian tag Najwa Shihab dan juga narasinya itu. Kalau begini diam baik. Mana lu influencer-influencer peringatan darurat ngaku nggak lulu dibayar untuk naikkan campaign itu? Ini kalian bahas, mau nggak? Ngatain orang kalau nggak sepikiran sama kalian buzzer, kalian kan buzzernya bangsat. Kalian nggak ingat apa yang dilakukan Puan Maharani ini? Nge-mute, membungkam. Nangis-nangis peringatan darurat demokrasi mati. Ya inilah impostornya. Ini dia cucu Bung Karno pengganti dua caleg mundur di DPR. Nggak dipilih rakyat. Terus bagaimana dengan ini anak Puan Maharani dilantik jadi anggota DPR? Gue bukan mendukung Mulyono, terserah kalian mau bilang apa tentang Mulyono. Tapi anaknya dipilih rakyat, bukan kayak dia ini. Ini Megawati kalau bapaknya bukan presiden. Aduh, kasihan deh. Ini juga. Jadi sekarang siapa yang merusak demokrasi? Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana Najwa Shihab setelah mengatakan Jokowi ini mendapatkan banyak hujatan dari para netizen ya. Jadi Najwa Shihab itu mengatakan ada yang mengatakan darurat ya, peringatan darurat, dan Jokowi ini itu mendapatkan banyak hujatan dari para netizen. Jadi netizen-netizen itu memperingati Najwa Shihab tentang ucapannya gitu ya teman-teman. Pokoknya banyak deh hujatan-hujatan dari para netizen tentang pernyataan ini ya. Makanya Najwa Shihab sekarang ini tidak berani muncul di permukaan, bahkan di kanal YouTube-nya sekarang ini sudah lama semenjak Najwa Shihab mengatakan seperti itu. Sekarang tidak pernah muncul lagi, mungkin takut atau gimana, takut dibully sama para netizen atau gimana, saya juga nggak paham ya. Yang jelas sampai detik ini Najwa Shihab belum muncul di permukaan, dan bahkan netizen itu meminta Najwa Shihab untuk meminta maaf secara terbuka ke publik ya. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.